Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ustadz Faisal Akmal Sinaga SPDI SE mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya Mencirim dan sekitarnya, Medan dan sebagainya, agar kiranya selalu mengikuti channel FKSMM. Mudah-mudahan dengan mengikuti channel tersebut, dengan adanya kajian-kajian dari berbagai ustadz di dalamnya, ini menambah motivasi, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa agar kiranya untuk mendukung, like, subscribe dan yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang barokah ini. Kita dapat berhadir, bersilaturahim, bertatap muka, bercengkrama dalam satu forum, yaitu FKSMM. Mudah-mudahan acara demi acara yang selalu dilaksanakan setiap minggunya membawa barokah. Salawat berangkai salam kita sanjungkan keharibaan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir nantinya akan mendapatkan syafaat beliau kelak, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan BKM beserta dengan jajarannya selaku tuan rumah. Selanjutnya yang sama kita muliakan para asatidz, orang tua kami, guru-guru kami. Selanjutnya yang sama kita muliakan ketua dari forum FKSMM Abang Dahendro serta dengan jajarannya. Semoga pengurus semua dalam keadaan sehat walafiat, beserta dengan para satgasnya yang selalu mengawal baik di luar maupun di dalam. Selanjutnya dari pemerintahan, kepala desa dari Mencirim Kutalimbaru serta juga dengan para jajaran yang tidak bisa disebutkan, para pengurus BKM yang terhimpun dalam FKSMM yang tidak bisa disebutkan, jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, guru-guru saya, abangda,
kakak dan adik-adik yang hadir, yang semuanya dirahmati Allah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah, sehat semuanya nih Bu ya Pak? Alhamdulillah. Hidup ini Bapak Ibu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun begitu Allah tuntut kita untuk ikhtiar, untuk berusaha. Allah paling benci sama orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak mau berikhtiar. Kalau Allah ingin mengkayakan hambanya, mudah bagi Allah. Kalau Allah katakan kun fayakun, jadi, kata Allah, jadi. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran tadi itu, ketika kamu sudah dekat kepadaku, dalam surah Al-Jumu'ah, apabila telah dikumandangkan tadi itu seruan Jumat, segera. Setelah itu apa kata Allah? Bertebaranlah kamu, artinya kita disuruh untuk berusaha mencari nafkah. Takkan mungkin doa aja kita terus kalau nggak ada usaha. Ya Allah, aku pingin ya Allah mobil Alphard dijatuhkan Allah. Gak mungkin Pak. Kalau orang Jawa bilang mustahil. Tapi dengan usaha tadi itu, kalau nggak ada usaha nggak bisa. Maka langkah rezeki, pertemuan maut itu urusan Allah. Tapi walaupun itu urusan Allah, Allah kalau mau matikan manusia itu gampang. Tapi jangan kita langsung bilang, alah kalau nak wisarok mate ya mate. Salah. Kita disuruh untuk ikhtiar, nyebrang jalan, lihat kanan kiri. Ada enggak tadi itu kereta? Ada enggak tadi itu mobil yang lewat? Itulah ikhtiar kita. Ketika itu sudah kita laksanakan, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, qadarullah. Itu sudah kehendak Allah. Itulah langkah tadi. Rezeki gitu juga. Ya kan Bu? Bu. Rezeki itu urusan Allah, Pak. Tapi jangan gara-gara itu urusan Allah, kita nggak mau kerja, kita nggak mau usaha. Ada rezeki tadi itu yang cuman megang duit aja, nggak nikmatin. Cuman dikasih Allah rezekinya megang duit aja. Siapa ini Ustaz? Ketua Jula-Jula. Megang duit. Habis itu dibalikkan sama orang. Apalagi Ustaz? Pertemuan. Jodoh. Ini juga urusan Allah. Tapi kita disuruh ikhtiar. Ikhtiar. Eneng sing jondo gini Bu. Bu Bu. Ada. Kenapa kok ibu janda? Hah? Iya, kenapa kok iso jondo? Bapaknya wis ditarik showroom. Kalau misalkan kita yang tentukan Bapak Ibu, mana mau pasangan kita tadi itu lepas dari kita. Betul Pak? Tapi karena Allah yang berkehendak, kita hanya disuruh kalau sakit ikhtiar. Tapi kalau udah tadi itu kita ikhtiar, kita obatkan, Allah tadi itu berkehendak lain, yaitu sudah qadarullah. Itulah tadi.
Ada namanya awalan, pasti ada akhirat. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Kalau enggak, siapa yang mengatakan kaya kalau enggak orang miskin? Ada yang tinggi, ada yang payah pula aku bilang. Siapa yang mengatakan tinggi? Ya orang yang pendek. Siapa yang mengatakan pendek? Ya orang yang tinggi. Aku dikatakan orang semekot, semeter kotor. Ya wajar. Kenapa? Karena orang nengok ada yang tinggi-tinggi, Pak. Ada yang dibilang, oh, abang tuh kutilang, kurus tinggi langsing. Siapa yang bilang? Ya yang semekot macam aku. Oh, colang ngecek, Bu. Itulah tadi, Pak. Langkah rezeki, pertemuan, maut juga urusan Allah. Kalau nggak izin, nggak ridho dari Allah, nggak meninggal. Nggak meninggal. Apalagi Ustaz, musim haji ini, Pak. Ada yang duluan daftar, tapi tak berangkat. Malah yang belakangan daftar, berangkat. Kenapa? Kena tadi itu dari usia 65 tahun. Padahal aku udah daftar loh tahun 2010. Kue kan daftarnya 2014 tok, kue DP sing lunga. Tapi karena kena faktor usia tadi, Pak, enggak berangkat duluan. Inilah tadi namanya rezeki. Aku pun, Pak, ini 40 hari jadi anak lajang lagi. Karena istriku juga berangkat ini. Jadi anak lajang lah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita tadi, Pak, kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu, banyak tadi di antara kita ini yang tak paham. Apa itu? Hidupnya tadi itu dia kurang disiplin. Itulah kutil. Kurang disiplin. Kalau hidup kita tadi itu, Pak, disiplin, yakin, Pak, kita ini, Pak, pasti tadi itu terarah. Kita ini, Bu, pasti akan bagus. Kenapa kok seperti itu, Ustaz? Karena kita sudah disiplin, Pak. Macam mana kita nggak sakit kena asam lambung? Orang kita nggak disiplin. Rasul kan ajarkan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Awak kalau nggak tenggen, nggak berhenti, Pak. Macam mana nggak datanglah tadi itu asam urat? Orang kacang tujin digimbalnya sekilo. Iya, nanti bangun tidur denyut, datang asam urat. Rasul suruh tadi itu makan tadi itu sebelum lapar. Awak kalau nggak ngisep, nggak makan, ngisep dulu, pedih dulu, Pak, perut kita, baru kita makan. Ya nggak bener ini, datanglah asam lambung. Jadi sebelum datang asam urat sama asam lambung, ibu lebih dulu datang ke asam kumbang. Ngapa ibu? Nengok buaya. Tapi kalau ibu nengok buaya, suami jangan diajak. Kenapa, Ustaz? Udah sama-sama buaya. Saingan nanti. Maka hidup tuh, Pak, harus disiplin. Jangan kita kutil. Kalau kita kutil, kurang disiplin, yakin, Pak, hidup kita akan berantakan. Berantakan, Pak. Ya kalau udah datang panggilan Allah melalui kumandang tadi itu muazin, datang, Pak. Allahu Akbar.
panggilan yang lebih hebat kecuali panggilan Allah. Maka kita datang, Pak. Ini kadang kita dipanggil sama Allah tak datang. Kenapa? Karena kita kurang disiplin. Lebih mementingkan duniawi ketimbang ukhrawi. Ini yang salah kita, Pak. Itu panggilan Allah, nyantai aja kita. Coba kalau panggilan bisnis, lagi makan pun diangkat, bunyi handphone kita, ting derering ting ting derering ting ting derering ting ting, ditengok mak, jok, angkat, sambil makan pun, assalamualaikum, ngunyah hawa. Tapi kalau panggilan Allah, nggak kita terge, Pak. Inilah orang yang kudis, kurang disiplin. Apalagi Ustaz? Kurang rapi. Hidup ini Pak kurang rapi. Mohon izin Pak, mohon maaf Pak. Kenapa kok Ustaz gitu? Iya. Hidup tuh Pak harus ditata rapi. Kita punya tadi itu yang namanya rencana, planning. Negara aja Pak punya rencana, itulah namanya repelita. Rencana pembangunan 5 tahun ke depan apa yang digambarkan. Kita juga Pak harus gitu. Kita juga Bu harus gitu, punya planning, punya rencana. Hidup harus ditata rapi. Tahun depan aku harus punya apa? Tahun depan aku harus beli apa? Itulah planning, rencana. Macam mana mohon maaf Pak? Yang kaya nggak tambah kaya. Mohon izin, yang miskin nggak tambah miskin. Kenapa? Karena yang kaya tadi itu rencananya besar Pak. Yang miskin rencananya kecil. Ngomong, ya wis lah, ngene-ngene wae. Kita masih ngomongnya gitu Pak. Maka hidup tuh Pak harus tertata rapi. Sama juga diri kita ini Pak harus tertata rapi. Mohon izin Pak, mohon maaf. Ya kalau ada di sini ya mohon izin jangan tersungging. Kita aja kadang Pak ketika kita sholat, mohon izin, mohon maaf Pak, masih ada kita tadi itu pakaian kita yang nggak rapi. Padahal sunnah dalam sholat tadi itu Pak, pakaian tadi itu harus rapi. Kalau bisa Pak pakaiannya tadi itu pakaian yang menunjukkan tadi itu keagamisan. Pakai baju koko ketika sholat. Kalaupun nggak pakai baju koko, pakailah tadi itu pakaian yang sesuai dengan etika. Ini dalam ibadah, apalagi dalam yang lain. Banyak kadang kita sholat tadi itu Pak Bu. Ketika menghadap Allah, pakaiannya tadi itu hanya pakai kaos sama celana. Celana nggak apa-apa lah, kaos. Lagi ruku, Allahu Akbar. Awak yang di belakang Pak ngeres. Kenapa Ustaz? Nampak celengan. Terpikir juga Pak, ada uang cepek masuk juga ini. Kan sedih kita gini Pak, bayangkan. Menghadap Allah kita nggak rapi. Menghadap Allah kita tadi itu nggak bagus. Pakai kaos. Yang parahnya lagi Pak, kaosnya tadi ini kaos-kaos Casio. Tahu Pak kaos Casio? Kasih orang. Dari mana? Beli racun ronda. Mau ngeracun tadi itu kebunnya, beli dia tadi itu di toko pertanian. Karena udah beli ronda, dapat tadi itu kaos, dipakainya sholat. Orang pun di belakang lagi Allahu Akbar terbaca ronda. Sedih Pak. Tapi pakailah tadi itu pakaian yang sesuai tadi itu dengan tata cara sholat. Inilah tadi itu. Memang Ustaz, apakah itu membatalkan? Tidak, tapi etika kita. Kita sholat tadi Pak nggak rapi, pakai kaos Pak. Coba bayangkan, berani Bapak undangan kayak gitu? Berani Pak? Menghadap manusia aja Bapak Ibu nggak berani. Konon lagi, kenapa Ibu berani ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini Pak, kenapa? Karena hidup kita tadi itu Pak kurang rapi. Kenapa
Kenapa nggak kita pakai tadi itu pakaian yang cantik-cantik? Kalau mau undangan, wow, suami istri pakaiannya couple. Sama, suami merah, istri juga merah. Tapi begitu tadi itu, ya Allah, sholat. Sama ibu-ibu juga. Kadang aku tengok tadi itu ibu-ibu lagi sholat berjamaah tadi itu ketika Pak pengajian. Mohon izin Bu, ada Ustaz, ada. Ketika kami wirid tadi itu Pak, ya Allah, nggak malu dia tadi itu mau kenahnya tadi itu udah banyak teh lalatnya. Keriting pula tadi itu. Padahal beli baju sebulan sekali cari masuk ke tadi ke butik. Tapi pakaian untuk sholat kita. Kenapa Ustaz? Karena kita Pak kurang rapi. Itulah tadi Pak. Yang ketiga apa? Kutil. Kita Pak Bu kurang teliti. Enggak meneliti kita Pak. Allah yang penting kan sholat. Allah yang penting kan ngene. Oh mohon maaf Pak. Enggak bisa kita begitu. Kenapa ada kurap? Kenapa ada kudis? Kenapa ada kutil? Kurang disiplin, kurang teliti. Ini semua karena ada kuman. Kurangnya iman kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak. Di usia kita yang naik ke atas ini Pak, kita perbaiki kualitas hidup kita. Oke lah Ustaz, kita udah lewat tadi itu urusan dunia, kita mau mengejar dunia. Tadi itu rasanya secara ukuran teori dunia nggak cukup lagi. Udah tua, nggak bisa lagi kerja keras untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi jangan sia-siakan Pak kenikmatan akhirat Bu. Jangan sia-siakan kenikmatan akhirat tadi itu. Kita lepas begitu saja. Ayo Pak. Di sisa usia kita ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa Pak? Karena Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita nggak tahu Bapak Ibu usia kita ini kapan. Kita nggak tahu Bapak Ibu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas hidup kita ini Bapak Ibu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nanti khawatirnya kita ketika kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak sanggup Pak. Itulah Pak tadi itu. Puncak haji Pak, Bu. Puncak haji wukuf di padang Arafah itu tadi ini menjadikan simbolis buat diri kita. Wukuf itu Pak artinya berhenti. Maka dalam ajaran tauhid tajwid, kajian kita belajar tajwid ada namanya wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Wukuf itu artinya berhenti. Maka orang yang melaksanakan haji jutaan umat Islam kemarin itu Pak wukuf di padang Arafah berhenti. Artinya apa Pak? Kita disuruh untuk berhenti mengingat dunia ini. Kita lepaskan dulu Pak sekali-sekali dunia ini Pak. Tapi kita tadi itu apa? Wukuf di padang Arafah. Arafah itu artinya apa? Mengenal. Kita kenali Allah. Kita ingat Allah. Lepaskan dulu dunia ini. Itulah wukuf di padang Arafah. Karena Pak itu sebagai simbolis Pak. Bagaimana kita nanti tadi itu dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Itulah padang Arafah. Kita Pak hanya memakai pakaian putih. Itulah tadi itu simulasinya. Kalau tadi itu haji, masih tadi itu mahal pakaian putihnya, kain ihram itu. 120.000 sepasang. Tapi nanti ketika kita menghadap Allah, mau dimasukkan ke alam barzah Pak. Bayangkan, laki-laki Pak hanya 3 helai Bu. Ibu 5 helai. Kita Pak 3 helai. Helai yang pertama itu Pak 2 meter dikali semeter Pak lebarnya. 2 meter Pak. 1 meter 7.000. Helai yang
kedua juga 2 meter. Berarti Pak 3 helai kita Pak 6 meter. 6 meter dikali 7 Pak. 7 kali 6 cuman 42.000. 42.000 Pak. Bayangkan. Itulah yang kita pakai nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk wukuf, berhenti sejenak, kita itu urusan dunia. Ingat Allah, boleh kalian kejar dunia kata Allah, tapi ingat kalian nanti akan menghadapku. Kita pasti akan menghadap Allah. Cuman 42.000 Pak. Izin Pak, ini baju putih seragam Pak, 1 biji berapa Pak? Kurasa limpul. Masih mahal lagi. Masih mahal lagi Pak. Kain kapan kita tadi 42. Bayangkan Pak, 42.000. Pakaian kita Pak mahal. Nanti pulang dari sini selfie-selfie. Macam tadi YouTuber kita, Bang Haris sudah selfie-selfie. Mutu ya. Padahal minggu depan jumpa lagi di FKSMM, jumpa sama Ustadz Hendro, jumpa sama YouTuber kita, jumpa sama Bapak Ibu semuanya. Tapi jarang kita tadi itu mau foto sama yang kita pakai nanti. Coba sekali-sekali Pak, ada yang meninggal tadi itu keluarganya foto selfie sama pocong. Enggak ada. Jangankan gitu, suami istri pun meninggal suaminya, nggak ada yang foto sama pocong suaminya. Nggak ada Pak. Ini Pak yang harus kita kaji. Hanya 42.000 Pak kain kapan Pak. Hati-hati Pak, kita ini ngeri Pak. Sekarang kita ini Pak, perjalanan kita di alam dunia. Alam dunia inilah Pak tadi itu Bu, penentu kita. Penentu kita Pak. Kenapa? Karena di alam dunia ini segala macam bentuk kebaikan dan keburukan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah diperhitungkan, dan keburukan sebesar biji dzarrah juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan kita Pak nanti. Habis itu apa Pak? Kita masuk tadi itu kepada yang namanya alam barzah. Habis dunia ini Pak. Dan banyak orang beranggapan di alam barzah itu kita mati. Allah, orang wis mate ayo kok nang kuburan ngomongnya panas, pengap. Nah kita wis mate kan nggak terasa. Inilah pemikiran orang-orang yang botol, bodoh sama tolol. Kematian itu Pak hanya proses. Siapa yang mau dimasukkan ke alam kubur, alam barzah, kalau nggak dimatikan dulu sama Allah? Misal, ini misal. Di forum FKSMM Pak udah ada tadi itu daftar. Udah dibuat sama Ustadz Hendro. Nama-nama anggota FKSMM yang mau dikebumikan. Nomor 1, siapa namanya Bang? Bang Wandi. Ketika tadi itu dapat Pak nomor 1 Bang Wandi mau dikebumikan, ini kira-kira udah sampai mana lah Pak Bang Wandi? Kurasa udah lari dah kemana-mana. Tapi kalau Allah yang udah berbuat, mau kemanapun lari silakan. Silakan. Kenapa? Karena kematian tadi itu Pak, tidak ada yang bisa melawan. Belum pernah Pak, kita lagi pengajian serame ini Pak, tiba-tiba ada orang tadi itu datang kemari. Napasnya tersengal-sengal. Akhirnya yang belakang nanya, "Loh Pak, ini ngopo kok riko macam dikejar-kejar setan kayak ngono?" "Aku mau dikejar malaikat Israil, untung lolos." Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau udah Israil datang, habis.
Pernah kejadian Pak, masa Nabi Allah Sulaiman. Waktu itu Bapak Ibu, Sulaiman tuh duduk gini dia, sama kawannya yang biasa. Sulaiman di sini, kawannya di sebelah, di depannya. Rupanya Bapak Ibu, datanglah tadi itu malaikat Israil dengan wujud manusia. Berkunjung tadi itu ke tempatnya Nabi Allah Sulaiman. Berkunjung Pak. Ketika berkunjung, ini yang di depan ini sahabat Kedan. Kalau bahasa kita sekarang Bapak Ibu, besti namanya. Sahabat dekat, kawan dekat, Kedan kentalnya tadi Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya datang Israil, duduk tadi tuh, gabung sama mereka. Ucap salam Israil. Assalamualaikum ya Sulaiman. Waalaikumsalam. Kok dengarin teko, kata Sulaiman. Enggak tugas. Iya, inilah singgah sekalian mau tugas. Rupanya Bapak Ibu, sahabat besti, sahabat dekat Sulaiman tadi tuh yang duduk bareng sama dia, berkata dalam hati, ini siapa ya? Kok aku udah sering semari duduk sama Nabi Sulaiman, enggak pernah tadi itu nampak ini orang. Dia agak mulai Pak goyang-goyang sedikit, agak mulai terasa. Kenapa? Karena Israil tadi ini Pak beter dia terus. Beternya terus Pak. Jadi kata Sulaiman, jadi mau mengerjakan tugas ini hari, iya. Cuman singgahlah dulu kemari katanya. Oh gitu. Nabi Allah Sulaiman udah tahu Pak, yang mau diambil nih kawannya. Akhirnya Pak, Israil nih pulang. Sulaiman izin pamit, mau tugas lagi, jalankan perintah. Siap, kata Sulaiman. Siap. Pulang Sulaiman tadi Bapak Ibu, kawannya si Sulaiman tadi ini, pulang Israil, kawannya si Sulaiman tadi ini bilang, hei Sulaiman, siapa itu? Kok dekat kali kau sama dia? Padahal kita sering jumpa, kita kawan dekat. Belum pernah sekalipun aku nampak ini manusia. Dari tadi beteri aku terus, macam gak senang dia nengok aku. Wah yang kan. Macam tak senang dia nengok aku. Terakhir dijawab sama Nabi Allah Sulaiman. Wahai sahabatku, sohibku, kedanku, itu tadi Israil. Begitu tadi itu dengar itu Israil, langsung dia Pak panas dingin. Nah, kasih air terus dia. Panas dingin kasih air. Kira-kira lah. Izin Pak. Abang dah dulu masih muda. Abang dah tadi itu dibeter sama Israil cemana? Hah? Pucat. Kan belum ada Pak. Ini kita banyak Pak, hampir 100-an. Ada di sini Pak yang namanya Israil. Ada. Kalau tadi itu Malik, Ridwan masih ada. Tapi Israil aku umurku 39, 40 ini belum dengar aku Israil Pak selama aku ceramah. Begitu tadi itu Pak, tahu itu malaikat Israil, dia tadi itu udah mulai kembut Pak. Jantungnya berdegup kencang. Akhirnya apa? Disampaikan. Jadi Israil tadi itu kurasa mau dekati aku, kurasa mau cabut nyawaku ini. Nabi Sulaiman karena sudah tahu, dia tadi itu diam aja. Rupanya dibilang sama kawannya tadi Bapak Ibu, apa katanya? Ya Sulaiman, iya. Kau kan pandai Sulaiman berbahasa binatang, betul. Kau kan pandai berbahasa tadi itu api, betul. Kau kan pandai berbahasa tadi itu angin, betul. Tolong kau panggilkan angin yang paling kencang, supaya melemparkan aku sejauh mungkin. Israil nggak bisa lagi dapatkan aku. Sulaiman tetap mengabulkan permohonan tadi itu kawannya. Dipanggilkannya Pak angin yang paling kencang. Datang tuh angin Pak. Begitu datang tuh angin, diperintahkan sama Sulaiman, wahai angin,
Aku perintahkan engkau tadi itu untuk melemparkan kawanku ini sejauh mungkin. Kurasa kalau di Amerika namanya angin tornado, Pak. Kalau kita mungkin angin puting beliung lah, ya kan? Angin puting beliung. Dilemparkan, Pak. Terus begitu dilemparkan, Pak, tak sanggup lagi angin tadi itu, Pak. Sampai disitulah batas kekuatannya. Akhirnya berhenti, Pak. Begitu berhenti dia menginjakkan sahabat dari Sulaiman tadi menginjakkan bumi, matanya pun terbuka karena terkejut. Di situ Ijrail sudah datang. Sudah menunggu, Pak. Maka itulah tadi. Takkan ada orang yang tadi itu mau dimasukkan ke alam kubur kalau tidak dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tadi itu adalah awal proses untuk masuk ke alam yang selanjutnya. Nanti di sana kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Masuk kita, Pak, ke alam barzah, alam kubur. Begitu kita masuk ke alam kubur, Pak, proses yang selanjutnya. Kemana, Ustaz? Setelah alam kubur, Pak, langsunglah tadi itu ini kiamat. Proses selanjutnya, Pak, itu adalah yaumul ba'ats. Hari di mana kita, Pak, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul ba'ats. Hari di mana kita dibangkitkan. Begitu sudah kiamat hancur dunia, yaumul ba'ats, dibangkitkan lagi kita. Begitu kita udah dibangkitkan, Pak, nanti, Pak, mohon izin, mohon maaf, muka kita tadi itu, Pak, sudah tadi itu beda-beda. Sudah beda-beda. Kok gitu, Ustaz? Iya. Makanya saya tengok ini banyak yang nggak masuk surga sini, Pak. Kok gitu, Ustaz? Iya. Banyak yang nggak masuk surga. Contoh, mau kutunjuk, Pak. Ibu mau ditunjuk yang nggak masuk surga, Bu? Ah, nggak jadilah, nggak ada yang mau, ya kan? Ustaz, mana yang nggak masuk surga itu, Ustaz? Kutunjuk, mohon izin, mohon maaf. Mana, Ustaz? Satu, Pak, diantaranya. Mana sini ya? Tak tunjuk sih, tak telok sih. Mana? Ah, itu Bapak itu. Izin, Pak, yo. Bapak itu, Pak, yang baju lobe putih, Pak. Bapak itu nggak masuk surga. Ustaz kok tahu? Iya, dulu ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu didatangi Rasul. Begitu datang sama Rasul, senang kali dia dekat sama Rasul. Begitu dia dekat sama Rasul, dia bilang, "Ya Muhammad, aku nanti mau bersamamu di dalam surga." Apa kata Rasul? "Mohon maaf, nenek nggak masuk surga." Jadi mungkin kalau Bapak dekat sama Rasul, Bapak dibilang itu juga, "Mohon maaf, Pak, Bapak nggak masuk surga." Akhirnya nenek tadi itu, Pak, Bu, menangis. Ditanyanya lagi, "Ya Rasul, aku nanti nggak masuk surga, padahal aku ingin dekat sama kau dalam surga." Mohon maaf, nenek nggak masuk surga. Yang ketiga kalinya, Pak, Bu, dibilang gitu juga. Rasul jawabannya sama juga, nenek nggak masuk surga. Akhirnya nenek itu tambah menjerit-jerit, Bapak Ibu. Akhirnya Rasul nggak tahan lagi. Lihat nenek tadi itu menangis-nangis. Diberhentikanlah candaan Rasul. Dipeluknya nenek tadi itu. Nenek nggak masuk surga dengan wujud nenek-nenek. Tapi nenek nanti dimudahkan lagi. Berarti nanti Bapak awak dimudahkan lagi. Ya kan? Usia sekarang berapa izin, Pak? 70. Nampak, Pak, macam masih usia 10 tahun Bapak. Ya. Kenapa kok gitu, Ustaz? Ya, nanti kita, Pak, akan kembali kepada anak-anak lagi. Di usia macam usia orang tua kita ini, yang tuturnya udah ada, menurut saya. Kok gitu ya? Tengoklah. Maka atuk kita ini udah nggak ada lagi giginya. Udah macam anak-anak lagi, Pak. Giginya mau tumbuh lagi.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumul ba'ats, di mana hari kita dibangkitkan, kita sudah berubah. Dalam surah As-Sajdah dikatakan khalqun jadid, kita nanti diciptakan baru lagi, Pak. Mudah semuanya. Tapi bukan hanya itu, Pak. Ada nanti tadi itu yang setengahnya manusia ke bawah, setengahnya tadi itu monyet. Inilah orang yang rakus ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tadi itu setengahnya ke bawah manusia, setengahnya ke atas tadi itu ular. Kok gitu, Ustaz? Iya. Orang ngapain apa aja, semuanya mau diularkan sama dia. Semuanya mau diduitkan sama dia. Enggak mikirkan orang tuanya pun tuturnya tadi itu duit. Ini tadi. Yaumul ba'ats. Hari kita, Pak, dibangkitkan. Baru masuk, Pak, nanti. Maka kita harus tata hidup kita dengan rapi, Pak. Dengan disiplin, dengan teliti. Habis yaumul ba'ats, kita masuk nanti, Pak, kepada yang namanya yaumul mahsyar. Hari di mana kita, Pak, dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah tadi, Pak, wukuf di padang Arafah yang menjadi puncaknya haji. Kita di situ, Pak, putih semua. Putih semua. Jelas, nampak, Pak. Begitu nanti, Pak, masuk kita yaumul mahsyar, kita masuk kepada yang namanya yaumul hisab. Setelah itu, Pak, apa itu, Ustaz? Dihitung. Dihitung, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan berapa, keburukan berapa? Dihitung. Habis yaumul hisab, masuk yaumul mizan. Hari di mana kita tadi, Pak, ditimbang. Jadi bahasanya, Pak, kalau misalkan yang sebelah sini tadi itu yaumul mahsyar, di sana tadi itu, Pak, surga. Di bawahlah tadi itu neraka, Pak. Jadi antara sini yaumul mahsyar tadi itu ke surga, Pak. Ini ilustrasinya, Pak. Ada yang namanya tadi itu yaumul mizan. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim. Tadi sudah dihitung yaumul hisab, sekarang yaumul mizan, dipanggil. Dipanggil kita, Pak, satu-satu. Cemana cara manggilnya? Dipanggil lah kita. Contoh, siapa namanya, Mas? Hah? Arpan. Kukira tadi serapan. Makanya habis dua ya kan? Arpan! Dipanggil, Pak. Keburukannya tadi itu 90%. Kebaikannya 10%. Akhirnya Arpan pun jalan, Pak. Ilustrasinya jalan. Ini, Pak, titian siratal mustaqim. Dari sini ke surga sana, Pak, inilah anggap 100%. Karena tadi 90% keburukannya, baru jalan dia bisa, Pak, 20%. Sok gaya pula itu Arpan. Gayanya macam mana? Cup-cup pula dia. Akhirnya, Pak, begitu tadi itu 20% mulai goyang, Pak. Mulai goyang. Keseimbangan tadi ini, Pak, enggak lagi tadi itu terjaga. Goyang. Rupanya jatuhlah tadi itu, Pak, si Arpan. Bam! Masuk ke dalam neraka tadi itu, Pak. Digemblenglah tadi itu si Arpan di sana, Pak. 80%-nya. Walaupun janji Rasulullah umatku semua masuk surga, ya digembleng dulu, jadi lemet dulu Arpannya. Dibuat lemet dulu. Habis nanti 80%-nya baru dipanggil lagi. Ustadz Hendro, kebaikannya 50%, keburukannya 50%. Datang, jalan. Ustadz Hendro pun cup-cup juga, nyapa. Begitu nyapa tadi itu, Pak, 50% di tengah-tengah goyang. Goyang, Pak. Begitu goyang akhirnya jatuh. 50% lah dulu, Pak, ilustrasinya kita digembleng di dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan itu. Habis. Baru dipanggil lagi. Ustadz Faisal.
kebaikannya 98%. Nggak boleh ange, nggak boleh ange. Nggak boleh ange. Kebaikannya 98%, keburukannya 2%. Jalan. Cup-cup saya. Begitu jalan Pak, sedikit lagi goyang saya Pak. Goyang, keseimbangannya tak terjaga Pak. Tak bisa tadi itu. Hanya 98% tadi itu saya tadi. Rupanya Pak, begitu saya mau jatuh, datanglah tadi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat. Karena syafaat itu ada dua, bisyafaatil Quran, bisyafaatil Rasul. Syafaat yang datangnya dari Al-Quran, syafaat yang datangnya dari Rasul. Akhirnya Rasul tadi itu Pak, karena saya sering mengucap selawat, berselawat dengan Rasulullah. Rasul tadi itu datang. Saya udah mau jatuh Pak, 20% lagi. Ini udah mau melangkah 2% lagi, tapi nggak bisa-bisa. Kaki rasanya kaku. Rupanya datang Rasul tadi itu. Ya Allah, itu ya Allah, hambamu yang selalu berselawat kepadaku ya Allah. Akhirnya Bu Pak, tangan Rasul tadi itu diulurkannya kepada saya. Disuruhnya saya megang. Rasul katakan, apa kata Rasul? Tumpah seair yumus kerai. Akhirnya aku sambut. Dipegangnya tangan saya juga Pak. Selamat saya Pak tadi itu mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita Pak remehkan selawat Rasulullah. Jangan. Maunya izin Abang Dahendro, sebelum tadi itu kita apa? Biasakan selawat dulu kita ketika mau acara, sekali dua kali baru dibuka. Karena syafaat dari Rasulullah itu sangat berharga. Habis Pak, semuanya dipanggil. Arpan gosong. Habis tadi itu Pak, udah 80% dilaksanakan tadi itu hukumannya, diangkat. Wah. Wis nggak jadi wong, wis jadi lemet ya kan? Diangkat tadi itu sama malaikat. Begitu diangkat sama malaikat, langsung Pak dibersihkanlah dia tadi itu di telaga Kautsar yang banyak kenikmatan. Neraka itu Pak terbuat dari dua, darah dan nanah yang panas. Surga juga Pak Bu, terbuat dari dua, madu dan susu, sama-sama juga dia merah sama putih. Diangkatlah si arpan tadi Bapak Ibu, diletakkanlah tadi itu di telaga Kautsar, dimandikan, bersih lagi dia. Setelah dibersihkan tadi itu, dimasukkanlah tadi itu sesuai janji Rasulullah, umatku semua masuk ke dalam surganya Allah. Dimasukkanlah arpan. Begitu mau dimasukkan ke dalam surga, si arpan diberhentikan. Izin Bang Arpan, berhenti dulu. Diambillah tadi itu Pak stempel lah tadi itu di sini arpan. Tulisannya MN, mantan neraka. Itulah ilustrasi nanti kita Pak. Maka hidup ini harus betul-betul kita teliti. Hidup ini betul-betul harus kita disiplin. Hidup ini Pak harus betul-betul kita rapi. Untuk apa kita Pak dapat kenikmatan dunia tapi kita sengsara di akhirat? Walaupun Pak sebejat apapun manusia, dewa mabuk dia, dewa judi dia, yakin Pak kalau ditanya, "Aku nak reko mate, mau masuk surga atau mau masuk neraka?" Apa jawaban dia Pak? Pasti jawabannya surga Pak, sebejat apapun manusia. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesuai nggak tadi itu dengan perbuatan kita? Mulut yang kita ucapkan ingin masuk surga, tapi perbuatan kita tak sesuai. Nol besar Bapak Ibu. Maka terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, ayo kita tata tadi itu dengan rapi hidup kita. Ayo kita tadi itu disiplinkan hidup kita. Ayo Pak, kita teliti dengan kehidupan kita Pak. Ya, jangan hati kita ini kotor Pak, jangan. Ini nggak mau sholat di masjid, kenapa? Imamnya panjang-panjang bacaannya. Ya imam pun tahu diri lah.
Jangan panjang-panjang kali. Jamaahnya banyak. Macam atau awak nanti 70 tahun kan dibacanya tadi itu surah Yasin. Apa enggak gempor dia? Ya kan? Terakhir atau awak enggak mau datang. Datang juga dia. Dibacanya lagi lah sama imam tadi. Allahu Akbar waladdallin. Amin. Bapak awak udah pasti bilang nih, pasti panjang lagi, pasti panjang lagi. Ini udah Yasin lagi, ini Yasin lagi. Rupanya dibaca yang panjang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alamak panjang lah. Pabi ayyinya aja 31 kali. Mak pening lagu ini, pening. Wis lah sisa enggak salat sini meneh. Rupanya habis baca Ar-Rahman, Allahu Akbar katanya. Cuman satu ayat rupanya dibacanya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita telitikan hidup kita. Teliti kita Pak dengan hidup kita. Jangan terlalu tadi itu ikut dengan tadi itu gemerlap dunia ini Pak. Kalau dunia ini Pak diikuti nggak habis-habis Pak. Yang kaya mau tambah kaya. Nggak pernah Pak ada tertulis tadi itu di koran, di televisi Pak, media apapun itu. Orang berhenti mencari nafkah karena hartanya sudah banyak. Nggak ada Pak. Itu Pak tadi itu gemerlap dunia. Semua mau dapat. Istri satu minta dua. Istri dua minta tiga. Padahal satu pun nggak habis-habis. Seperti itulah Pak. Makanya jangan kita terlena dengan buayan yang namanya buayan dunia. Ayo kesimpulannya. Teliti hidup kita, rapikan hidup kita, dan disiplinkan hidup kita. Ini saja mungkin Bapak Ibu ya, setawar sedingin, karena matahari pun sudah cerah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup dengan doa, tadi katanya ada mungkin yang mau bertanya, saya kembalikan tadi itu ke moderator.